Ada masker. Oh ada, tapi yang 6 ribuan, yang 6 ribu. Itu maskernya emang biasanya piroan. Jomo nih soroan. Lah kok matre 6 ribu. Itu langsung Bu, masker. Oh, masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Mandua Banyuwangi. Bersama saya Nur Fatia Demisa dan saya Fatia Safira. Tema podcast kita pada hari ini adalah hadapi pandemi ukir prestasi. Hari ini merupakan hari yang spesial. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu siswa-siswi yang meraih prestasi di masa pandemi ini di Mandua Banyuwangi. Nah, langsung saja kita berkenalan terlebih dahulu. Siapa sih yang berprestasi di masa pandemi ini? Oke, langsung kita sapa. Yang pertama ada Rizky Astriana, juara 1 lomba baca berita tingkat nasional. Yang kedua ada Husnul Khotimah, juara 1 MIPA Agama Kemenang ke-73. Dan yang ketiga ada Umi Salamatus, juara 3 lomba cipta baca puisi di Universitas Negeri Malang. Dan yang keempat ada M. Ardiardan, juara 1 lomba karya tulis ilmiah di Universitas Erlangga. Dan yang kelima ada Raffi Abdika, juara 2 lomba menulis esai HAT Kemenang ke-73. Dan yang keenam ada Raka Dinastia, juara 1 lomba baca puisi HAT Kemenang ke-73. Nah, berhubung para juara sudah hadir di sini, langsung saja kita tanya-tanya. Awalnya tuh gimana sih kok kalian bisa ikut ajang lomba tersebut? Apakah karena iseng-iseng pengen nyoba gabut di rumah, atau emang udah diniatan dari awal kalau mengikuti lomba ajang tersebut, atau bagaimana? Mungkin Kak Umi bisa menjadi dulu. Saya di lomba dulu ya. Awal ikut saya lomba itu awalnya ada informasi dari guru untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, suruh ajak teman-temannya untuk ikut. Nah, dari situ kita ikutan lomba. Untuk Mbak Kusno, silakan. Saya di pas masker ya. Jadi awalnya itu ada informasi dari Pak Guru, terus saya diikutkan dalam lomba itu. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Selanjutnya Mas Raka. Izin pas masker. Tentunya saya menggunakan niat karena itu ikut lomba puisi di Ta'ala. Untuk pengumumannya itu sebenarnya dadakan sekali. Kemudian ada awalnya itu kan sudah awalnya kan sudah mengikuti lomba-lomba puisi itu di MAN ini sudah 2 kali gak pernah dapat, dan itu mungkin sudah wis terakhir lah, paling gak melok meneh besok meneh lawan gak bakalan melok kecuali lah ada yang mendampingi. Tidak ikut lomba online kecuali ada yang mendampingi. Terus ada pengumuman lomba puisi itu, kemudian kemudian suatu malam itu saya ngopi-ngopi gitu di kosannya guru Pak Idai. Ya itu di Pak Idai bilang, "Kak, ini loh ada lomba puisi ikut toh." Dari mana? Ada 1. Tapi aku ikut aja guys. Yang mana Pak? Yang Kemenang. Oh yang itu. Ya Pak saya tahu. Terus saya sudah janji ya Pak gak ikut. Terus tahu melok wae. Dapat. Terus akhirnya dari Pak Idai bilang gitu, saya akhirnya terbangun untuk ikut lagi. Dan alhamdulillah dapat juara 1. Dan itu yang mendampingi Pak Idai. Bukan Pak Idai, cuma hanya mendorong untuk mengikuti. Selanjutnya mungkin Mbak Umi. Ya, Awalnya saya ikut lomba itu pastinya ya karena niat ya, meskipun iseng-iseng pastinya kan juga niat
ada informasi waktu itu beberapa lomba, waktu itu ada beberapa lomba, ada puisi juga, ada baca berita, terus ada banyak lah pokoknya. Terus saya kok lihat-lihat kok baca berita kayaknya kayak asik gitu ya kan. Soalnya ini pertama kali juga saya ikut lomba baca berita ini. Itu diselenggarakan oleh Stikes di Stikes Banyuwangi itu. Saya lihat kok kayaknya peluangnya ini besar gitu. Jadi saya coba dan pendaftarannya ya alhamdulillah juga murah. Soalnya kan saya di pondok juga, jadinya uangnya anak pondok kan ya seperti itu ya kan, dikit-dikit banyak kebutuhan gitu. Jadinya ya alhamdulillah lah coba-coba. Terus take video gitu kan. Soalnya ini juga era pandemi ini bukan hanya membawa dampak negatif aja, tapi juga banyak membawa dampak positif juga untuk kita ya kan. Salah satunya lomba-lomba diselenggarakan secara virtual. Ini kan karena saya ada keterbatasan di pondok kan nggak bisa kemana-mana, jadinya adanya lomba virtual ini sangat membantu banget. Ya, kita cuma harus ngirim video, ikut lomba, ngirim video, transfer uangnya, udah kita tinggal tungguin pengumuman aja kan gitu. Jadi ya alhamdulillah ikut lomba itu di pondok, terus latihan gitu sama teman, jadinya alhamdulillah dapat gitu. Kemudian Raffi. Bukan sekali. Awalnya itu saya dapat informasi dari guru pelajaran, mata pelajaran itu ada lomba kemenang. Itu ada beberapa lomba, ada puisi, ada lomba esai, ada agama tadi. Saya tertarik esai karena coba-coba aja menulis. Siapa tahu itu bakat saya kan. Selama ini saya belum nemu bakat saya itu di mana sebenarnya. Itu awalnya saya ikut daftar dulu, habis itu saya latihan menulis, mencari informasi tentang tema dari esainya tersebut. Saya lakukan itu selama sekitar 2 minggu, tapi itu saya fokuskan 4 hari terakhir sebelum deadline pengumpulan. Setelah itu di 4 hari itu saya fokuskan, saya mulai merevisi esai tadi itu 1-2 kali sampai 1 atau 2 kali. Kaosnya jadi indah ya Mas. Terus itu saya udah yakin, saya kumpulkan, habis tunggu pengumuman, alhamdulillah juara. Itu ada pendampingnya apa enggak? Pendampingnya guru PKN ya? Pendampingnya siapa? Kurang nyambung gitu. Sementara ini tidak ada pendampingnya, tapi kebetulan Bu Uri itu guru bahasa Indonesia kebetulan ikut lomba esai juga yang guru. Jadi saya coba tanya-tanya tentang esai ke Bu Uri. Kemudian Mas Afdan. Iya, kenapa? Kok bisa ikut ajang lomba tersebut? Kenapa? Sebenarnya ya, itu sebagai semacam penawar, dalam artian ada sesuatu hal yang benar-benar membuat trauma, jadinya untuk menawarkan dengan ikut lomba agar ada kegiatan. Yang membuat trauma adalah saya diputus. Itu siapa ya kalau boleh tahu? Ada saya tahu, nggak usah tahu lagi. Jadi ya gitu, agar nggak nganggur terusan pengangguran, jadi ada kegiatan ya mungkin dengan cara ikut ini ya ada lah. Soalnya kan kemungkinannya masih terbuka lebar. Sebenarnya kalau KTI itu nggak perlu ada basic matematika atau IPA dan lain-lain, nggak usah. Yang penting ya terus mencoba dan terus mencoba ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kan di era pandemi ini kan belajarnya daring ya, online. Nah, banyak banget nih siswa-siswi itu yang mengeluh karena banyak tugas. Nah, di saat siswa-siswi ini mengeluh banyak tugas, kalian itu malah berhasil meraih prestasi, meraih juara di masa pandemi ini. Nah, bagaimana sih time management kalian ini? Mungkin Raffi dulu bisa menjawab. Izin buka masker. Itu saya tiap harinya itu
saya mencoba merutinkan untuk membuat skala prioritas dari apa yang akan saya kerjakan. Jadi ada tugas, ada juga mungkin dari organisasi, dan ini saya ikut lomba ini, motivasi saya ingin membanggakan kedua orang tua dan mengharumkan nama sekolah. Sehingga dengan motivasi dan niat saya tadi, saya mencoba membuat skala prioritas tiap harinya dan mencoba saya melaksanakannya dengan baik. Setelah itu saya evaluasi apa yang kurang dari tiap harinya itu, yang kurang dari tiap harinya itu saya mencoba berbagi dari berikutnya. Dengan mengikuti lomba ini saya mencoba diri untuk mengasah kemampuan saya agar lebih baik. Itu saja mungkin. Berarti ada skala prioritas yang tidak tercapai ya, Bu? Ada beberapa, nah itu dievaluasi tadi. Baik, selanjutnya Kakak. Untuk masalah tugas, jadi saya itu orangnya mengerjakan apa yang memang saya sukai. Jadi kayak misalnya puisi itu kan saya lebih ke hobi, terus kayak di videografi itu saya upatan nggak masalah, kayak semuanya ada tugas seperti itu. Mungkin saya pertama kalau masalah pengumpulan, tapi untuk masalah tugas ya itulah. Jadi banyak tugas yang tidak dikumpulkan. Ya gitu, itu aib. Aib ya. Baik, selanjutnya Rizky. Ini sebenarnya ikut lomba ini kalau saya hampir sama kayak Mas Ardan ya, apa namanya, latar belakangnya kan beda Mas, beda Oh, iya. pelarian juga, tapi bukan karena putus, karena budek ada tugas tadi. Oh, betul. Jadi pelariannya malah ikut lomba ya? Iya, pelariannya malah ikut lomba. Soalnya Manfaat berarti ya? iya, alhamdulillah sih. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu terus kita tuh kayak ngeluh terus, kayak nggak nggak nyaman gitu kan, itu kan berarti kita nggak suka. Kalau dipaksakan nanti kita malah stres, malah gimana yang nggak bener kan. Iya kan? Jadinya saya ada lomba itu ya buat pelarian itu tadi, dari yang awalnya stres sama tulis tugas. Jadi saya kan suka di speaking gitu, terus ya udah lomba itu ya. Kalau manajemen waktu ya itu ya intinya saya juga nggak lupain tugas-tugas sih, tapi lebih kayak slowly gitu sih tugas. Ya waktunya ngumpulin tapi nggak terlalu harus harus cepat, harus pertama kak gini enggak sih, kan sih aja, yang penting ngumpulin aja, pokoknya kewajibannya nggak ditinggalin gitu lah. Kalau saya hampir sama kayak Uni, memang tugas itu yang lebih diutamakan. Kalau saya itu ada olimpiade, kalau belajar lama itu malah nggak nyantol gitu loh. Jadi kalau semuanya besok lombanya, saya malamnya baru belajar. Tahu malah kalau ya, sistemnya SKS. kalau kepepetnya malah bisa gitu. Tips and triknya nih bisa meraih juara di kala pandemi ini bagaimana? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa meniru. Mungkin dimulai dari Mas Ardan. Tip and trick, basicnya gini ya, kan ada slogan yang kita kenal, yang setiap upacara mesti ada mungkin. Berhasil yes gitu loh. Berhasil yes. Nah itu sebenarnya lengkap. Yang lengkap itu gimana? Prestasi yes, persiapan yes. Jangan sampai prestasi yes, persiapan loh. Jadinya semuanya ya harus ada backup, semuanya harus ada persiapan. Gak mungkin tiba-tiba maknyut. Ya mungkin bisa maknyut kalau ada datanya, kalau ada backupnya mungkin bisa. Tapi kalau mulai start dari awal kayak lomba itu pasti harus ada persiapannya. Dan tipsnya yang paling utama adalah saya membuat langkah kecil lah. Membuat langkah kecil nggak apa-apa, yang penting terus melangkah terus, dan insya Allah ada kok yang mendukung. Dan yang penting jangan diam kalau ikut lomba. Pak, saya ikut lomba, tolong dukungannya, tolong bantuannya, minta bantuan juga. Jangan sampai ikut lomba
tiba-tiba kayak nggak didukung karena nggak bilang, terusan ngomong di teman-teman lombaku nggak ada yang dukung, itu salah. Soalnya nggak bilang gitu ya. Berarti seenggaknya prestasi yes, persiapan yes gitu. Iya. Saya udah bilang suruh like gitu-gitu ke ruang ke grup guru gitu, tapi pas sedikit yang like ya mas. Jangan-jangan sampai juga gak like ke dukung saya. Oh ini kan bisa dong. Iya, saya like juga. Oh iya. Nanti dicek ya, nanti ada apa enggak. Habis semuanya kok sekarang udah selesai lombanya. Selanjutnya mungkin Mas Rata, Tadi pertanyaan tips and triknya bisa meraih juara di kalau tahun ini. trik. Untuk puisi ini memberikan trik yang harus memiliki ilmu kegilaan. Karena puisi itu kalau nggak dilos gitu, itu tidak bisa, malah canggung, malah seperti apa gitu. Untuk triknya itu, kalau di puisi itu harus mental, berani, apa lagi ya? Ya pokoknya kita harus percaya diri dan jangan pernah nanggung untuk mengeluarkan ekspresi kita pada saat membaca puisi. Kamu kan pernah latihan di perpus kan? Iya. Kan saya di ruang sebelah tuh. Sebenarnya itu saya merundel. Iki kok gendeng. Tapi dalam artian saya ya kayak dalam hati mendukung. Justru yang gendeng yang dibutuhkan. Yang penting los. Yang penting los. Selanjutnya Mbak Umi. Kalau tips and trick, yang pertama yang pastinya harus ada niat. Harus sungguh-sungguh, nggak boleh nanti tiba-tiba mutus di tengah jalan. Nah itu yang nggak bagus. Yang penting yang awalnya harus niat sih. Yakin dulu, aku mau ikut lomba ini berarti harus yakin menerima resikonya, karena setiap keputusan yang diambil pasti memiliki resikonya masing-masing gitu kan. Jadi harus diawali dengan niat. Kalau udah niat, baru terbuka langkah selanjutnya, yaitu harus persiapan. Itu lombanya dulu. Kalau saya kan lomba baca puisi, jadi harus nyiapin puisinya dulu. Gitu. Jadi ya imajinasinya harus liar. Harus harus jalani lah, pintar-pintar mengimajinasikan kata-kata gitu. Yang penting ya. Iya. Yang selanjutnya Mbak Rizky. Kayaknya tips dan triknya kayak bagus-bagus gitu ya. Kalau saya apa ya? Bingung juga. Sebenarnya ini lomba baca puisi baca berita pertama, tapi bukan lomba yang pertama yang saya ikuti. Banyak sih yang kemarin yang saya ikuti. Sekitar 5 lomba kalau nggak salah, dan alhamdulillah tidak menang semua. Jadi yang menang ya. Itu yang cerumkan. Syukuri tapi. Iya. Memang pengalaman lomba nggak pernah itu benar-benar terluka dalam hati. Ya. Saya pernah gitu. Sebenarnya kan lomba yang ini kan 1 dari 3 lomba. Pertama itu ya ini yang di Erlangga, terusan di Brawijaya, terusan di mana nih? Kemenang. Lah, pengumuman yang di Erlangga itu belakangan ternyata. Yang depan itu yang di Brawijaya itu urutan nomor 11, yang diambil 10. Ya. Seperti saya di Mandala itu lomba baca puisi atau di SMP, yang diambil juara 1, 2, 3, saya juara 4-nya kok, jadi makjul gitu. Itu juga pernah yang diambil juara 3, 1 sampai 3, kita juara 4, tapi setelah Erlangga jadi ya nggak terlalu terekspos. Oh ya. Saya itu pernah parah, tapi ya pengalaman sakit tak berdarah emang. Iya, sakit tak berdarah. Sesungguhnya. Luar biasa. Oke, selanjutnya Mbak Kusnul. Kalau saya pertama itu kita harus menemukan bakat kita dulu. Jadi kalau kita sudah menemukan bakat, mau menjalani sesuatu kan enak. Kayak kita sudah punya niat, terus kita tinggal menjadinya dengan sungguh-sungguh. Berarti yang pertama adalah mengasah bakat. Iya. Untuk perlombaan di masa pandemi dengan sebelum pandemi kan sangat berbeda ya, mungkin dari pelaksanaannya, kemudian pengumuman penjuaraan itu juga berbeda. Nah, apakah ada kendala-kendala yang kalian alami? Mungkin Mbak Umi dulu. Kalau untuk kendala, waktu pengiriman, HP saya tuh nggak tahu ya, di Google Drive itu nggak bisa ngirim sampai malam jam 9 itu baru ngirim. Tapi akhirnya dibantu sama Om lewat HP-nya, alhamdulillah.
alhamdulillah bisa. Kendalanya ya cuma di situ aja sebenarnya. Kalau saya kemarin kan lombanya di madrasah, ya di madrasah tapi online gitu. Kalau untuk kendalanya itu mungkin karena rumah saya yang jauh, Puncak, itu sih harus bolak-balik kan yang capek. Berarti itu di fasilitasi sekolah? Iya, semuanya. Kendalanya agak lumayan sih ya, mulai dari waktu mau transfer bank di dekat sini nggak bisa buat transfer, saudara saya juga tinggal 30.000 waktu itu, jadinya terpaksa harus telepon ibu dulu. Beneran berapa? 15.000. Tapi nggak bisa dibuat transfer gitu. Kata ATM-nya atau ATM saya yang rusak, saya malah juga nggak ada. Alhamdulillah. Oh, pastinya apa? Nah, jadi harus telepon ibu dulu gitu. Bu, tolong aku transfer dek gini gitu. Jadi lho apanya apa ngono. Ini lomba sampe iki lali, aku pikir sih iki tak omongi. Oh iya deh gitu kan. Anake lali. Akhirnya ditransferin sama ibu, terus aku penguploadan itu juga kendalanya ya kuota. Iya, jadinya ke sekolah dulu, pakai wifi sekolah, upload gitu. Ya Allah. Malu-malu. Enggak, sore. Kan mau ngaji pondok. Mungkin dari saya kendalanya untuk esai ini temanya. Saya awalnya itu bingung dengan tema. Temanya itu kan peran Kementerian Agama dalam pembangunan keagamaan. Terus itu saya cari-cari informasi. Ini maksudnya mengarah kemana temanya? Terus isinya itu dibuat kayak gimana esainya itu? Awalnya itu bingung, pikir beberapa hari. Gitu. Itu saya cari-cari informasi, coba saya modifikasi isinya itu. Habis itu revisi tadi yang alhamdulillah jadi. Itu saja sih kesulitan di tema. Sebenarnya kalau offline mudah sekali dalam presentasi, kan kalau ada final mesti maju presentasi di tempatnya loh. Jadinya sampai ada guyonan di antara tim saya waktu itu. Saya harus wis toto-toto lambine koper tapi gak sido. Gitu. Terus kan akhirnya kan ngedit videonya buatnya ya luar biasa dada ya, sampai di kosnya Pak RDI jam 1 malam kalau nggak salah untuk ngedit itu. Terusan pas hari hanya juga, pas 3 hari sebelum hari hanya presentasi itu ya bingung juga, soalnya nggak ada webcam atau kamera atau gimana gitu di sekolah. Tapi untungnya H-2 langsung budalkan, dibelikan kamera teman-teman, alhamdulillah ya. Terusan akhirnya ya itu lancar, alhamdulillah di lab karena sinyalnya karena koneksinya cepat sekali, jadinya sambil download film juga. Memanfaatkan. Jadi ini sampai ditudingkan sampai SD juga ya? Kalau tidur sudah kepikiran, tapi karena saya di pondok ya balik pondok aja. Untuk saya kendalanya itu adalah waktu. Waktu pengumpulan itu saya hari H. Pengumpulan video kan itu pendaftaran sekaligus pengumpulan video. Jadi itu saya hari H waktu mau jalan-jalan lah, mau ke Umbul sama teman-teman. Jadi teman-teman berangkat, saya ke sini nilapno lah, jadi arek udah bergeten. Apa itu nilapno? Nilapno ini kayak gara kita kokon apa? Nah, kokon ini lah, tapi kitanya tuh enak gitu loh. Benar, Teman-teman Raka itu berangkat dhisik kan, Nah, Raka itu mesti ngomong RF ini terus budal Umbul, sementara Raka itu sebenarnya Raka gak budal Umbul. Budal lagi sik engko. Gak paham. Oh berarti pending. Iya, jadi kayak di wenggokno lah. Wenggokno itu maksudnya. Terus masalah waktu juga pengambilan piala itu bukan sama bahasa apa gitu. Mbak Uznul. Oh, Mbak Uznul. Terus Raffi. Itu biasanya kan emang kalau kumpulan telat-telat dijemput sama teman-teman itu sampai guru Pak Novel jemput ke rumah. Karena memang itu sebenarnya saya
bisa jemput piala, seneng nih. Lah kok malah gak turu, anak oleh saya ini sore acara malah gak turu. Malamnya berarti derdek. Malah gak turu segala aku. Ayo kuat. Lah kok setengah 6 itu sambil lihat YouTube. Masih turu, tapi gak bisa makan ini. Dibangunin, Kak, tanya orang koncomu. Tuh, Pak Novel, masih rambutnya masih panjang gitu. Ternyata, mau gue Pak mampir dulu. Masih gak usah aja sih langsung. Langsung, jadi gak usah aja. Terus akhirnya, Pak Mosok gak usah aja. Terus dijeding lap-lap, singkatan, budal. Berarti tetap nggak mandi kan? Iya. Berarti ngambil piala nggak mandi? Ya Allah, Masya Allah. Itu ngambilnya dan pakai mobil sekolah apa? Iya, pakai mobil sekolah. Itu wah saya di belakang tengah. Terus karena kalau gue minggurin Mabuk. dengan dan itu lupa bawa masker. Dari sana saya bingung. Gigi, terus Pak Novel nyusul aku. Terus Pak Novel ini anu Pak, ada masker apa pingsan? Iya sama gak bawa masker? Buatan Pak. Aduh lele. Pak, gua cari. Pengalaman bener ini. Pak saya cari. Terus itu tanya Pak Sapam, Pak, di sini ada toksis atau orang yang jual masker? Oh nggak ada Mas, itu di fotokopian. Fotokopian. Aneh, yuk, mau malu tay tak parahnya di fotokopian. Ada masker. Ada masker. Oh ada, tapi yang 6 ribuan, yang 6 ribu. 6 ribu maskernya, emang biasanya piroan. Jomo nih soroan. Lah kok matre 6 ribu. Itu langsung, Bu, maaf masker. Oh masker nggak ada ya Mas? Oh ya ada Bu, saya kan gopo itu. Oh ya Bu, langsung cari di apotek. Apotek ini nggak ada. Terus di sela-sela itu ada counter saya tanyain masker. Jadi setiap ada toko buka itu saya tanyakan. Saking bingungnya. Yang jual masker itu kayak nangis gitu lihat komputer, lihat PC. Boy ini mari nonton drakor di sini. Saya tanya ada mbak ada masker. Saya kaget. Gak ada ya Mas? Oh ya udah Pak, sini. Lari ada toko itu kayak toko 24 jam, toko Madura saya ngaran itu. Di situ ya biasanya kan saya punya teman Madura itu banyak orang yang Madura kerja seperti itu, toko kelontong tapi buka 24 jam isinya tuh lengkap apa aja. Saya orang Madura loh. Oh. Itu tanya di situ, alhamdulillah ada. Pas untungnya aku ki kan buka, punya anak juga ini ning dompet 12.000 ada bisa. Terus pagi 2.000 kan harganya 3.000, 2.000 kurang 1.000. Mas 10.000 tak kena. Terus mari entuk peluang. Peluang teko kono sudah dapat Pak? Langsung. Jadi dari sana itu ambil ongkos-ongkos. Terus itu mungkin kendalanya adalah waktu itu saja. Saya terlalu gak sabar. terlalu aneh Mas filosofi saya terhadap waktu. Dan sampai sekarang itu nggak mau berubah. Tadi itu dijemput sama teman. Oh iya. Jam 9 atau Iya. Tapi jemput setengah 10. Mesti gue. Setengah jam. Nah, jelas nih. Mungkin ada kata-kata motivasi buat teman-teman yang sebenarnya belum produktif. Mungkin bisa mulai dari tadi. Kalau dari saya, jangan takut untuk mencoba hal baru karena semua hal atau semuanya itu masih bisa dibiarkan. Jadi jangan takut dan tetap semangat. Saya kan? belakangan aja sambil mikir. Saya menyiapkan ini mulai dari saya mendapatkan jualan masker. Motivasi. Biasanya kan langsung diwawancarai gitu ya. Biasanya wah nanti dari jurnalis
nanti wawancara motivasinya apa, itu saya sudah menyiapkan sampai tak kurus menyuruh. Sudah dapat? Sudah dapat. Silakan kakak. Jadi manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Sebelumnya saya itu masih tidak percaya sama manjada wajada itu, karena ya sudah banyak lomba 3 sampai 4 lebih, saya lomba itu tidak menang-menang, jadi wah manjada wajada ini palsu. Terus pada waktu ini wah manjada wajada itu memang benar, tapi manjada wajada itu sungguh ada, real, tapi semua itu ada waktunya. Jadi tidak harus langsung instan berusaha des langsung dapat. Kan mungkin saya sendiri merasa saya sudah berjuang, sudah tenanan, tapi tenanan itu ngono bangga deadline, ngumpulno deadline itu masuk gak tenanan, tapi aku tenanan. Terus akhirnya ya itu manjada wajada itu ada, namun disertai dibarengi dengan semua ada waktunya. Loh, semua ada waktunya untuk mendapatkannya. Kalau saya jangan pernah lelah untuk berkarya, tetap terus berusaha walaupun jatuh berkali-kali, bukan berarti kita harus mundur, tapi kita harus bangkit, tunjukkan bahwa kamu tuh bisa. Akan ada masanya, akan indah pada waktunya gitu. Saya, ayo bangkit dari zona nyamanmu, manfaatkan kelebihanmu, dan berikan kado terindah untuk orang tuamu, guru-gurumu, dan madrasah. Apapun yang kamu lakukan, jangan lupa duit. Ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Saya kira uang tadi. Oh iya, dan silakan. Udah nemu mas? Belum. Insya Allah. Ya, sebenarnya tidak perlu motivasi, karena semua yang kita lakukan itu pasti ada motif di belakangnya. Jadinya ya tinggal kita aja yang merangkai motif seperti itu ya. Dan apa itu namanya? Kalau kita memang punya semacam tujuan, pandangan, seharusnya harus gini. Fisikmu harusnya gini. Bukan berarti kamu cuma bilang seharusnya gini. Ya kamu jadi yang itu. Maksudnya kamu jadi perkataanmu sendiri itu. Dan itu yang kita butuhkan saat ini. Bukan karena perlu pembuktian atau apa, tapi memang yang lebih baik memang seperti itu. Dan untuk betul katanya Raka, manjada wajada, luar biasa sekali memang. Sebenarnya saya juga pernah putus asa gitu, karena diakumulasi kurang lebih 7 event yang gagal selama saya kelas 11 itu. Mulai dari apalah nggak dapat bina atau apa, terusan juara 4 dari 3 lah gitu. Lebih sakit itu Lebih sakit itu ya bang. lebih baik juara 11. Nah aku kira apa juara apa klub. Tapi memang pada dasarnya kita butuh sakit itu sendiri, dan manusia terbentuk dari kesakitan. Karena katanya Tan Malaka, terbentur lalu bingung. Salah, terbentur dan terbentur. Jadinya ya kita butuh sakit, dan tinggal kita aja yang memilih sakit yang mana. Kita milih medan untuk bersakit-sakit itu di mana, tinggal kita yang milih. Dan itu bebas, gak ada hambatannya. Yang penting kita dapat esensi dari perjuangan itu sendiri. Berjuang untuk meraih sesuatu yang lebih baik, demi kebersamaan yang lebih baik, demi lingkungan juga yang lebih baik. Bukan hanya berjuang atas diri kita sendiri. Karena berjuang atas diri kita sendiri itu gimana ya? Cita-cita paling receh yang Rasulullah sudah memutarbalikkan fakta itu. Karena Rasulullah kan perjuangannya bukan untuk dirinya sendiri, karena gimana kalau mau memperjuangkan dirinya sendiri sudah dijamin surga oleh Allah. Otomatis memperjuangkan orang lain juga, memperjuangkan kebersamaan, memperjuangkan umatnya juga. Jadinya hidup juga tidak sereceh memperjuangkan ego kita sendiri gitu. Ya mungkin seperti itu ya, buat penyemangat.
Yang penting kita harus terus jangan bullshit. Oke, semoga kata-kata motivasi ini dapat bermanfaat ya. Amin. Baik teman-teman, itu tadilah perbincangan kita bersama para juara. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi motivasi kita untuk lebih baik ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada para juara yang sudah bersedia hadir di sini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Dan buat teman-teman, silakan like, share, and subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari Man 2 Banyuwangi. Kami pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. See you next week, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.